teman-teman semua, pada video tutorial kali ini kita akan mengajak kalian belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan teman-teman loh. Oh iya, seri video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, kalian nonton seri video ini secara berurutan sampai habis ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan strategi penelusuran informasi. Ada 3 tipe informasi nih yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama buku, yang kedua conference paper, dan yang ketiga peer review artikel. Nah, kira-kira di mana teman-teman menemukan informasi yang dibutuhkan? For your information, Undip telah melanggar 10 jurnal yang bisa teman-teman pakai untuk mencari informasi yang dibutuhkan loh. Ke-10 jurnal itu terdiri dari JSTOR, Science Direct, Scopus, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald Insight, Clinical Case, ProQuest, Nature, dan Spingerling. Ke-10 jurnal tadi teman-teman bisa pakai untuk mencari jurnal, e-book, artikel, conference paper, disertasi yang dapat digunakan untuk menunjang tugas kuliah teman-teman sekalian loh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengakses database jurnal menggunakan akun SSO Undip. Yuk langsung saja apa yang harus kita lakukan. Pertama, membuka laman SSO melalui situs sso.undip.ac.id. Scroll ke bawah, klik aplikasi layanan jurnal yang dilanggan Undip. Nah, jika sudah terbuka, terdapat 10 database jurnal yang telah dilanggan Undip dan yang telah disebutkan tadi. Di tutorial kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya mencari sumber informasi melalui satu database jurnal, yaitu Scopus. Apa sih Scopus itu? Apakah kamu familiar dengan database jurnal tersebut? Berdasarkan laman scopus.com, Scopus adalah sebuah database terbesar yang menyediakan layanan indeksasi dari sebuah literatur peer review seperti jurnal ilmiah, buku, dan proceeding konferensi. Database ini menyediakan literatur yang berasal dari berbagai bidang, yaitu sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Database ini berada di bawah naungan Elsevier, yaitu sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah yang telah berdiri sejak tahun 1800 yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda. Database jurnal tersebut merupakan penyedia informasi atau referensi bagi peneliti, pengajar, dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu. Dalam proses temu balik informasi atau biasa disebut dengan information retrieval, ada 2 tipe cara yang biasa digunakan loh, yaitu browse and search. Apa sih perbedaan keduanya padahal artinya sama-sama mencari? Jadi browse adalah kegiatan di mana seseorang belum memiliki keyword sehingga ia masih mengeksplor di suatu search engine seperti Google. Nah, berbeda dengan search, artinya seseorang sudah memiliki keyword sesuai kebutuhan informasinya. Nah, tipe search ini masih terbagi menjadi 2 model, yaitu basic search dan advanced search. Baik teman-teman, sebelum masuk ke tutorialnya, kegiatan berikut ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan ketika melakukan pencarian informasi. Pertama, refine results atau hasil yang tersaring ketika memasukkan kata kunci. Yang kedua, seleksi informasi dengan cara melihat relevansi, nah bisa membaca pada judul, abstrak, maupun membaca full text. Ketiga, actionable result atau download. Dan yang keempat, organize result, di mana kita mengolah informasi yang kita cari tadi. Pertama, kita sudah mempunyai judul, yakni Cloud-Based Network Management System with SIM and Automated DDoS Mitigation Based on Dynamic Thresholding Algorithm. Dengan itu pula kita mengambil 3 kata kunci utama, yang pertama Computer Network, yang kedua Mitigation System Based, dan yang ketiga Dynamic Thresholding Algorithm. Ketiga kata kunci tersebut dikembangkan menjadi beberapa kata kunci lagi. Nah, kita bisa menyusunnya pada tabel query. Apakah Anda masih ingat? Bila tidak, kami memberikan cuplikan query tersebut. Pilihan kata kunci yang ada pada tabel query ini bisa teman-teman jadikan pilihan dalam proses penelusuran informasi loh.
Di tutorial yang pertama, kita akan mengajarkan bagaimana mencari sebuah literatur melalui Scopus. Setelah membuat kata kunci dan membaginya ke dalam beberapa query, setelah itu kita akan langsung melakukan penelusuran terhadap query tersebut dengan menggunakan metode advanced. Metode advanced sendiri adalah metode yang mengharuskan kita menuliskan query string secara manual. Untuk membuka advanced sendiri, bisa diklik bagian Advanced Document Search. Setelah masuk ke dalam Advanced Search, langkah pertama adalah memasukkan kata kunci dengan query yang telah kita tentukan tadi, yakni computer base, computer network, kemudian menggunakan OR, kemudian mitigation, system base, kemudian N, dynamic thresholding algorithm. Kemudian kita tutup dengan menggunakan tanda kurung. Setelah kita memasukkan query string berupa computer network or mitigation system base and dynamic thresholding algorithm, kemudian kita klik pada bagian search. Nah, setelah menekan search dari kata kunci tersebut, maka didapatkan hasil yang terpanggil sebanyak 2 buah jurnal, yang artinya ada beberapa tipe informasi yang tersaring dengan kata kunci tersebut. Di sini terdapat 2 artikel yang dipublish di tahun 2021, yang artinya artikel ini masih termasuk baru. Kemudian kita coba dengan query yang kedua. Kita kembali kepada Advanced Search. Kita hapus query pertama. Kemudian kita masukkan query yang kedua. Query yang kedua yaitu Local Area Network. Kemudian OR, Detection System Base, kemudian N, Image Processing Algorithm. Kemudian kita tutup dengan tanda petik. Setelah mengisi query string yang kedua, yaitu Local Area Network or Detection System Base and Image Processing Algorithm, kemudian kita klik search. Pada query yang kedua, ditemukan hasil terpanggil sebanyak 196 dokumen. Nah, apabila kalian ingin mencari yang lebih spesifik, kalian dapat memasukkan alternatif kunci ketiga dan seterusnya. Kali ini kita akan mencoba dengan mengkombinasikan atau menghilangkan masing-masing kata kunci hingga menemukan sumber literatur yang diinginkan. Baik, untuk di hasil yang kedua ini cukup banyak yang tersaring, karena di sini terdapat 196 dokumen. Dan jika kita ingin mengetahui kebutuhan informasi kita harus membaca satu persatu abstraknya supaya tepat sasaran terhadap kebutuhan informasi kita. Baik,
kita akan coba dengan query yang ketiga dengan cara menghilangkan query yang pertama dan yang kedua. Setelah kembali ke Adventures, kita hapus dulu query string yang tadi. Langkah pertama adalah memasukkan kata kunci berupa computer network, or local area network, and kita menggunakan and mitigation system base, kemudian kita masukkan or detection system base, kemudian N dynamic resolving algorithm. Kemudian kita tutup menggunakan tanda petik. Baik, ini adalah query dari penyilangan query yang pertama dan yang kedua, yaitu computer network or local area network and mitigation system base or detection system base and dynamic resolving algorithm. Setelah menuliskan query string, kemudian kita klik search. Baik, hasil dari kita menyilangkan query yang pertama dan yang kedua yaitu lebih menghasilkan kebutuhan informasi yang sangat mengerucut hanya dengan menampilkan dua dokumen. Dua dokumen ini kita baca abstraknya satu persatu untuk mengetahui bagaimana kebutuhan informasi kita atau bagaimana informasi yang kita perlukan untuk mengerjakan tugas. Di sini terdapat dua jurnal. Yang pertama ada Design and Implementation of Post Detection Denial of Services or DOS as a Mitigation System (PDDMS) based on Dynamic Access Control List Algorithm. Dan yang kedua ada DOS Detection System based on Dynamic Resolving Algorithm using NetFlow and Elasticsearch. Setelah mencari dari query string yang ketiga tadi, kita mendapatkan hasil yang sangat mengerucut hanya dengan menampilkan dua buah jurnal seperti yang kita inginkan. Kemudian kita bisa memilih salah satu ataupun bisa menggunakan dua-duanya untuk kebutuhan informasi kita. Sekian tutorial dari saya dengan menggunakan Scopus melalui pencarian Adventures. Kurang lebihnya mohon maaf.